Hai, hari ini kita akan belajar mengenai materi yang asyik, yakni aljabar. Kali ini saya akan menampilkan sebuah video interaktif yang berjudul Palar, Pintar Belajar Aljabar. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Jalmira Aidina Barus. Saya merupakan mahasiswi semester 7 Pendidikan Matematika Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Baiklah, langsung saja kita tonton videonya. Materi pembelajaran kelas 7 SMP MTS Sederajat tentang aljabar yang berada pada semester 1. Pernahkah Anda semua melihat kendaraan yang dimiliki oleh orang lain? Apakah jenisnya sama? Ketika kita melihat kendaraan yang ada di lingkungan sekitar kita, ternyata ada jenis-jenis kendaraan yang sama, tetapi ada juga kendaraan yang berbeda. Hal ini akan berkaitan dengan pembelajaran terkait aljabar dalam matematika. Untuk memperluas wawasan kita, yuk kita membaca tentang profil Al-Khwarizmi, berbagi pengalaman dengan teman-teman kita, dan juga membaca Quran Surat An-Nisa ayat pertama. Oke, pembahasan kita mengenai aljabar terbagi menjadi 3 subtopik. Yang pertama, mengenal bentuk aljabar. Wow, saya membaca tentang aljabar dan menemukan tulisan 3x tambah 2. 3x tambah 2 itu apa ya? Oh, sepertinya saya paham. 3x tambah 2 itu adalah pembelajaran dalam matematika, yakni aljabar. Untuk lebih memahaminya, mari kita mendengar percakapan di bawah ini. Pak Erik, Pak Thohir, kelihatannya beli baju banyak sekali. Pak Torik, iya Pak, ini pesanan dari saudara saya. Saya beli 2 lusin dan 2 baju. Pak Erik beli apa saja? Pak Erik, saya beli 5 baju. Baju ini untuk anak saya kelas 7 SMP. Percakapan di atas, apakah kaitannya dengan aljabar? Mari kita bahas. Secara matematis, belanja baju yang dibeli dapat ditulis Pak Erik sama dengan 5, Pak Thohir sama dengan 2 ditambah 2x. Lalu muncul pertanyaan, apa sih itu X? X itu menyatakan banyaknya baju dalam lusin. Sekarang kita perhatikan kembali bentuk aljabar 3x tambah 2 di atas. 3 itu disebut dengan koefisien, X itu disebut dengan variabel, 2 itu disebut dengan konstanta. Muncul lagi nih pertanyaan, apakah variabel selalu X? Oh tidak, bentuk variabel tidak selalu huruf X. Bisa huruf lainnya seperti Y dan Z, atau huruf alfabet lainnya. Lalu perhatikan lagi nih bentuk aljabar ini. 2x tambah 8, itu disebut dengan binomial karena terdiri dari 2 suku. 2x tambah Y dikurang 2Z, itu disebut dengan trinomial, terdiri dari 3 suku. Jika lebih dari 3 suku, itu disebut dengan polinomial. Oke, selanjutnya, lihat materi menarik ini. Suku-suku sejenis dan tidak sejenis. Contoh nih, ada bentuk aljabar 4y kuadrat ditambah 4y ditambah 3y ditambah 4xy. Yang mana nih suku sejenis? Suku sejenis itu yang dia sama bentuknya, walaupun tidak sama koefisiennya, tapi dia mempunyai variabel yang sama, yaitu 4y dan 3y. Suku tidak sejenisnya yang mana? Selebihnya dari yang suku sejenis. Oke, kita lanjut ke subtopik kedua, operasi bentuk aljabar. Di dalam operasi bentuk aljabar ini saya bagi menjadi 2 subtopik A-nya lagi, yaitu penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar, lalu perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Kita bahas satu-satu. Penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Perhatikan ya cerita ini. Pada hari Senin, Tika pergi ke pasar Bangil. Di sana, Tika membeli 4 buah pisang dan 2 buah mangga.
Sesampainya di rumah, Tika memberikan 2 buah pisang kepada adiknya. Kemudian pas sore hari, Tika kembali ke pasar dan membeli 3 pisang dan 5 mangga. Jadi berapa total buah pisang dan mangga yang Tika punya? Mari kita kerjakan sama-sama. Pertama-tama, misalkan dulu jenis buah yang dibeli Tika. Misal, jenis pisang sama dengan X, jenis mangga sama dengan Y. Lalu kita buat model matematikanya. Seperti berikut ini. 4X ditambah 2Y dikurang 2X ditambah 3X ditambah 5Y. Nah, kita satukan nih suku yang sejenis. 4X dikurang 2X ditambah 3X ditambah 2Y ditambah 5Y. Nah, lalulah kita jumlahkan. Jadi hasilnya adalah 5X ditambah 7Y, di mana total buah pisang Tika adalah 5 dan total buah mangga Tika adalah 7. Oke, kita lanjut perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Ada banyak ya perkalian aljabar ini. Ini saya berikan salah satu contohnya. Ya, ini perkalian dari X dikurang 6 dikali 2X dikurang 3. Nah, di sini digambar dilihat ya. Ini kalikan dulu X kali 2X, lalu kalikan dulu X dikali minus 3, lalu kalikan lagi minus 6 dikali 2X, lalu dikalikan lagi minus 6 dikali minus 3. Lalu kita jumlahkan semua, lalu dapatlah hasilnya. Oke, lanjutnya itu adalah pembagian bentuk aljabar. Nah, untuk pembagian bentuk aljabar ini di gambar sudah ada, kita lihat langkah-langkahnya. Nah, ini saya kasih contohnya. Contohnya itu adalah X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 dibagi X ditambah 3. Nah, pertama-tama cari dulu X kali berapa nih yang hasilnya sama dengan X kuadrat. Nah, kali X ya kan. Berarti kita taruhlah di atasnya X, baru kita taruhlah di bawah X kuadrat itu X kuadrat. Nah, kan ditambah 2 gitu ya kan. Kita kalikan aja X ditambah X kuadrat ditambah 2. Yaudah, ini kan X tambah 2 ini dapatnya dari mana? Nah, nanti dulu. Nah, pertama kita kalikan dulu X ini kali X tambah 3. Jadi kan X kuadrat ditambah 3X. Baru kita kurang lah. Turunlah 2X. Nah, 2X inilah dapatnya 2 kali berapa? 2X kali berapa? X kali berapa yang hasilnya 2X. Nah, itu kan sama dengan 2. Makanya lah hasilnya X ditambah 2. Oke. Selanjutnya menyederhanakan bentuk aljabar. Nah, di menyederhanakan bentuk aljabar ini, lihat aja nih. 6X pangkat 3 ditambah 2Y pangkat 2 dikurang 3Y pangkat 2 ditambah Y dikurang 5. Nah, pertama-tama kerjakan dulu suku yang sejenis. Jika sudah, maka aljabar sudah dalam bentuk sederhana. Nah, di sini suku sejenisnya 2Y kuadrat dikurang 3Y kuadrat. Nah, jadi kita kurangkan aja dulu itu. Maka dapatlah hasilnya 6X pangkat 3 dikurang Y kuadrat ditambah Y dikurang 5. Subtopik yang ketiga, menyelesaikan masalah aljabar dalam kehidupan. Yuk dengarkan dahulu cerita ini. Suatu ketika Pak Tono membeli 2 lusin buku untuk kebutuhan sekolah anaknya. Setelah diberikan kepada anaknya, anak Pak Tono merasa buku yang dibeli kurang. Kemudian Pak Tono membeli lagi sebanyak 5 buah buku. Nyatakan bentuk aljabar dari cerita di atas. Nah, bagaimana ya? Mari kita kerjakan. Anggap 1 lusin buku itu sama dengan X, maka 2X tambah 5. Bentuk aljabarnya. Gampang bukan? Oke, kita buat contoh selanjutnya ya. Pada tahun ini umur seorang adik 5 tahun kurangnya dari umur kakak. 5 tahun kemudian jumlah umur kakak dan adik menjadi 35 tahun. Tentukanlah masing-masing umur mereka saat ini. Wah, cukup sulit ya. Tapi mari kita jawab. Misal nih, adik sama dengan A, kakak sama dengan K. Berarti umur adik sama dengan K dikurang 5. Nah, maka A ditambah 5, karena ini 5 tahun kemudian, ditambah K ditambah 5 sama dengan 35. A nya ditambah K tambah 10 sama dengan 35. A tambah K sama dengan 35 dikurang 10. A tambah K sama dengan 25. Kita dapat nih A nya tadi kan K dikurang 5. Substitusikanlah A-nya itu menjadi K dikurang 5. K dikurang 5 ditambah K sama dengan 25. Berarti 2K dikurang 5 sama dengan 25.
2K sama dengan 30. Ini dapat dari 25 ditambah 5. K sama dengan 15. Ini dapat dari 30 dibagi 2. Nah, maka umur kakak itu adalah 15, umur adik adalah 10 tahun. Selesai. Nah, saya rasa materi kita ini cukup sampai di sini saja. Mohon maaf jika banyak kesalahan, silahkan dibaca bukunya ya. Oke, terima kasih.